Pemirsa, diduga mengalami korsleting sebuah mobil jenis low cost green car atau LCGC di Depok, Jawa Barat terbakar. Korsleting diduga dipicu mobil yang tak kuat menanjak. Kebakaran mobil ini terjadi di Jalan Raya Curug Agung, Tanah Baru Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Berdasarkan keterangan pemudi, api pertama kali muncul dari dashboard mobil dan merembet ke bagian lain. Beruntung pengendara mobil bisa menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan 30 menit usai petugas dan 2 unit mobil dinas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kemungkinan karena adanya panas di mesin, kemudian menimbulkan percikan api dan terjadi kebakaran. Pada saat itu pengendara sendiri atau? Pengendara sendiri, karena mau berangkat kerja, dia sendiri. Jadi tidak ada penumpang beserta dengan dia. Sebuah truk bermuatan batako terguling di Duren Sawit, Jakarta Timur. Truk diduga hilang kendali karena kelebihan muatan. Truk bermuatan batako ini terguling di Jalan Pahlawan Revolusi, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis pagi. Truk terguling saat akan memutar balik karena saluran air yang dilewati ban truk jebol. Diduga saluran air tidak mampu menahan beban dari ban belakang truk. Akibat kejadian ini, Jalan Pahlawan Revolusi sempat macet panjang. Petugas harus mengosongkan muatan batako dari truk sebelum truk bisa dievakuasi. Salah pilih Google Maps saat berkendara, seorang pelajar tertabrak mobil saat mengendarai sepeda motor di Tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur. Korban tertabrak saat tengah memutar balik di dalam tol. Akibatnya korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari video amatir warga, seorang wanita berinisial KS berusia 16 tahun yang merupakan pelajar sekolah menengah pertama tergeletak usai tertabrak mobil di kilometer 0800 Tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur, tepatnya di jalur dari arah Jakarta menuju Bekasi. Saat itu korban melewati Jalan Raya Cawang Interchange, kemudian memilih masuk jalan tol karena mengikuti rute mobil Google Maps dan terserempet mobil hingga korban terpental. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun korban mengalami luka pada bagian dagu dan tangan. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit UKI Jakarta Timur. Sebenarnya udah lama tinggal di Bekasi, cuman pindah ke Depok ya. Ikut orang tuanya juga pindah di Depok. Terus dia sekolahnya tetap di Bekasi. Dia biasa diantar sama ayahnya naik mobil. Naik mobil lah dia. Tiba-tiba jam setengah 6 itu udah berangkat dari Depok, dibilang ayahnya tadi. Itu naik motor, jadi yang dipakai itu Google Map-nya, Google Map mobil. Tapi dia naik motor, makanya dia masuk ke tol itu. Pemirsa, pelaku begal terhadap anggota BRIMOB yang merupakan masih remaja telah ditetapkan tersangka. Atas insiden itu, warga khawatir karena begal semakin berani dan menjadikan anggota kepolisian sebagai korbannya. 5 pelaku pembegalan terhadap anggota BRIMOB Aibda Edi Santoso telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang ini masih berusia remaja atau disebut ABG. Salah satu yang menjadi tersangka berinisial MH yang merupakan otak kejahatan. Sementara 4 tersangka lain membagi peran mulai dari membacok korban hingga menjual barang hasil curian secara online. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Selain sajam, polisi juga menyita kendaraan yang digunakan pelaku dan hasil curiannya. Kemudian modus yang digunakan para pelaku dalam hal ini adalah mereka menentukan lokasi yang dianggap sepi di jam-jam tertentu. Kemudian mereka secara bersama-sama, dalam hal ini pada saat kejadian adalah 3 orang mengendarai 1 sepeda motor dengan berboncengan. Kemudian yang di depan membawa motor, yang di tengah membawa celurit, yang di belakang juga membawa celurit. Kemudian pada saat menemui korban yang dianggap sebagai sasaran, dilakukan pemepetan terhadap motor korban
kemudian langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam yang sudah mereka persiapkan. Sebelumnya, anggota Brimob Polri Aibda Edi Santoso menjadi korban begal di Jalan Raya Kranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi Selasa dini hari. Peristiwa berawal saat korban dalam perjalanan pulang kerja dari arah Pondok Gede menuju Cilengsi. Tak lama kemudian, korban dipepet oleh pelaku dan langsung dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit. Korban pun terjatuh dari kendaraannya. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik Aibda Edi. Peristiwa ini pun menjadikan warga khawatir karena aksi begal kian marak, bahkan yang menjadi korban adalah seorang anggota kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jika polisi saja bisa dibegal, bagaimana dengan warga biasa? Untuk membahasnya sudah bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Kombes Pol Zulpan. Selamat sore, Pak Zulpan. Selamat sore, Mbak Safa. Ya, Pak Zulpan, kelima tersangka sudah ditangkap. Lalu bagaimana sebetulnya peran masing-masing dari para tersangka ini? Ya, terima kasih. Jadi 5 tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari kelima orang ini, 3 orang yang terlibat langsung di tempat kejadian perkara. Artinya mereka mengendarai 1 kendaraan roda 2 berboncengan 3. Kemudian 1 pelaku yang lain ini menunggu di rumahnya untuk menampung hasil curian kendaraan bermotor bila mana nanti mereka berhasil. Kemudian 1 menyiapkan senjata tajam. Jadi peran mereka sudah terbagi seperti itu. Ada yang tim eksekusi lapangan, tim yang menyiapkan atau orang menyiapkan senjata, dan juga orang yang menjualkan nanti hasil curian kendaraan motor hasil begal tersebut. Ya, Pak Zulpan, saat peristiwa terjadi, apakah para pelaku ini mengetahui kalau korban adalah seorang anggota polisi? Ya, memang pada saat terjadi, anggota Polri tersebut tidak menggunakan seragam Polri. Jadi memang tidak terlihat sebagai anggota polisi. Demikian juga dengan pengakuan para tersangka setelah kita lakukan pemeriksaan, mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah anggota polisi. Apakah korban ini sempat melawan, Pak? Ya, jadi situasi pada saat itu ya pukul 03.30. Jadi memang situasinya cukup gelap di daerah itu, dan mereka memang ini para pelaku ini mencari target operasi itu di daerah jalan yang sepi dan agak gelap. Kemudian di situ mereka langsung melakukan pemepetan dan pembacokan. Dan ini tidak diduga sama sekali oleh korban, sehingga korban tidak bisa melakukan antisipasi terhadap serangan mendadak seperti itu. Iya. Biasanya beberapa anggota polisi dibekali senjata saat bertugas. Apakah saat itu korban juga membawa senjata tajam, Pak? Atau senjata api biasanya, Pak? Ya, memang yang bersangkutan berdinas di Korbrimop Polri itu memiliki senjata dinas yang dimilikinya. Tetapi pada saat kejadian yang bersangkutan tidak dalam keadaan dinas, kemudian juga situasinya begitu cepat sehingga tidak sempat juga melakukan pembelaan diri kepada dirinya. Nah, beruntung pada saat itu, ini bisa saya sampaikan juga apresiasi kami kepada seorang anggota Linmas bernama Bapak Sarwono. Ya, setelah terjadi kejadian itu, di mana anggota Polri tersebut terduduk dengan berlumuran darah akibat dibacok, ini ada anggota Linmas yang menolong. Nah, dari pertolongan anggota Linmas itu kemudian dilaporkanlah ke Polsek Jati Sampurna. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, dalam waktu 18 jam, penyidik dari Polres Metro Bekasi Kota dibantu dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 5 pelaku tersebut. Ya, para pelaku ini apakah sebelumnya pernah melakukan tindakan serupa atau baru kali ini membegal? Hasil pemeriksaan yang kita lakukan kepada mereka mengakui mereka memulai aksi ini mulai awal tahun 2021 hingga awal 2022. Jadi mereka mengakui baru 5 kali melakukan aksinya. Namun ini menurut pengakuan, tetapi kita tidak percaya begitu saja. Kita akan mendalami lagi karena apa yang mereka lakukan ini ya cukup berani. Artinya senjata yang mereka gunakan ini juga
sangat mematikan, dan juga peran daripada yang mereka lakukan ada bagian penyiapan senjata, kemudian bagian pemasaran hasil curian kendaraan bermotor. Tentunya ini akan kita dalami lagi sejauh mana sepak terjang telah mereka lakukan selama ini. Iya, para pelaku ini masih di bawah umur. Kemudian bagaimana penanganan kasusnya, Pak? Ya, memang ini menjadi keprihatinan bagi kita ya, bahwa dari 5 pelaku yang kami tangkap ini, 1 orang berusia 21 tahun dan 4 yang lain berusia di bawah 20 tahun. Tetapi apa yang mereka lakukan ini adalah suatu kejahatan, ya, kejahatan yang bersifat kekerasan yang menimbulkan atau mengakibatkan korban luka berat. Dan ini ada sanksi pidananya, sehingga mereka kita pidanakan dengan pasal 365 ayat 2 KUHP akibat perbuatan mereka, ya. Ini mengakibatkan luka berat pada korban dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Iya, ya, Pak Zulpan, kemudian bagaimana sebetulnya kondisi di lokasi kejadian? Apakah memang wilayah ini wilayah yang rawan akan tindak kejahatan? Ya, mereka ini para pelaku sebenarnya mencari ya lokasi ini menggunakan sepeda motor, ya, menentukan target operasi itu di daerah-daerah yang sepi dan di jam-jam seperti itu. Jadi memang di jam-jam seperti itu bukan di daerah rawan, tetapi daerah-daerah yang memang terkadang hanya yang dilintasi 1-2 pengendara. Nah, pada saat situasi seperti itulah yang dimanfaatkan oleh mereka dengan melakukan aksi yang sudah terencana seperti itu. Nah, Pak Zulpan, kemudian bagaimana pengamanan yang dilakukan petugas untuk mencegah hal serupa kembali terulang? Karena kalau polisi saja bisa menjadi korban begal, apalagi masyarakat sipil biasa begitu. Ya, yang pertama tentunya harus kita garis bawahi bahwa para pelaku tidak mengetahui korban adalah anggota polisi. Kemudian yang kedua, Polda Metro Jaya beserta dengan Polres Jajaran saat ini juga kita sudah memiliki tim patroli perintis presisi yang telah dibentuk oleh Bapak Kapolda. Ini tim patroli ini selalu melakukan kegiatan langkah-langkah, ya, patroli di malam hari sampai dengan dini hari. Nah, tentunya ini harapannya adalah memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Namun apabila ditemukan kasus-kasus seperti ini, ya tentunya kami juga mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk cepat melaporkan kepada kami, seperti yang dilakukan oleh Bapak Sarwono, anggota Linmas dari Bekasi ini, Jati Sampurna, yang kemarin juga telah diberikan apresiasi dan kemarin oleh Bapak Kapolda Metro atas keberaniannya melaporkan kejadian tersebut dan menolong korban. Ya. Lalu bagaimana saat ini kondisi korban yang terluka parah akibat dilukai oleh para pelaku? Ya, saat ini korban Aibda ES masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Brimopolri. Kondisinya memang mengalami luka berat, tetapi kita harapkan dengan penanganan medis yang intensif akan bisa pulih, ya, walaupun memerlukan waktu yang tidak sebentar tentunya. Baik, terima kasih Kombes Pol Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, tangis histeris keluarga mengiringi pemakaman napi narkoba yang tewas di rutan Polres Cilegon. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.